Bismillah. Berikutnya, kita akan langsung mencoba menginstal Laravel. Bagi Anda yang pertama kali menginstal Laravel, mungkin akan sedikit bingung di awal ya. Akan tapi nanti kita akan coba beberapa kali biar kita bisa lebih paham apa saja yang kita perlukan. Namun sebelum itu, untuk memastikan Anda bisa menginstal Laravel, Anda harus menginstal Composer. Composer ini adalah dependency manager dari PHP ya. Di sini Anda bisa download untuk beberapa macam OS ya, ada untuk Linux, kemudian Windows, ada juga kalau Anda menggunakan Docker juga bisa, atau menggunakan Mac itu juga bisa. Di sini semuanya ada. Kalau Anda bingung bisa mencari panduan yang berbahasa Indonesia. Insya Allah tidak sulit, hanya saja bagi yang baru pertama kali mungkin butuh agak adaptasi terkait dengan teknis-teknisnya. Dan di sini Composer membutuhkan PHP 7,2 minimum ya. Nanti kita akan menggunakan PHP 8 ya, 1, 2, 8,1, 2 atau 3 ya. Nanti tergantung kebutuhannya. Dan di sini Anda bisa baca-baca ya. Oke. Insya Allah mudah, tidak terlalu sulit karena ini juga untuk orang-orang yang masih baru pun insya Allah tidak sulit ya. Nah, kegunaan dari Composer itu sendiri apa? Composer sendiri dia adalah untuk mengelola package atau dependensi dari Laravel ataupun framework PHP yang lainnya. Dan di sini ada namanya packages ya. Packages ini kumpulan atau directory dari package-package yang tersedia untuk PHP ya, banyak sekali. Anda bisa ketikkan misalkan Laravel ya, atau misalkan Anda mencari untuk Sendit misalnya ya, atau seperti ini, atau commerce misalkan, banyak sekali ya. Dan ini tergantung nanti kebutuhannya, dan kalau misalkan ada waktu bisa ekspor, akan tapi lebih mudahnya adalah kita baca-baca panduan kemudian bisa mengikutinya, dan diantara nanti package-nya itu akan di-download dari sini. Oke, itu sekilas tentang package dan juga Composer. Dan ini harus Anda install sampai Anda bisa memastikan. Untuk memastikan Anda sudah terinstall, bisa klik Composer version ya, seperti ini. Nah, ini berarti sudah terinstall di komputer laptop Anda. Oke, kita clear. Kemudian di sini nanti kita akan menggunakan Laravel framework ya. Di sini saya coba close dulu. Anda bisa langsung get started ya, atau mau baca-baca juga boleh. Di sini get started, kemudian ada panduan instalasinya. Di sini ada tadi ya, Anda harus menginstal PHP, kemudian bisa menginstal Composer package installer ya. Sebenarnya juga bisa menggunakan Composer dengan agak rumit perintahnya, kurang lebih gitu bagi yang masih belum terbiasa. Ini kita install, cukup kita copy saja seperti ini. Oke, kalau sudah nanti package dari Laravel installer ini akan terinstall di komputer, dan ketika kita mau buat project baru cukup ketikkan Laravel new, kemudian nama project kita gitu ya. Oke, itu terkait dengan package manager dari PHP dan juga Laravel. Oke, kita mulai. Kita besarkan biar terlihat. Kita clear. Kita buat Laravel new, Laravel dasar. Oke, seperti ini. Enter. Nanti Anda akan dihadapkan beberapa pilihan untuk starter kit. Ini adalah untuk front end-nya ya. Untuk front end-nya, apakah Anda menggunakan mau benar-benar dari awal, atau Breeze atau Jetstream. Nanti kita akan coba keduanya. Tapi di sini kita akan coba dulu yang no starter kit. Kemudian ini ada PHP testing, pilih saja PS ya, nggak apa-apa. Kemudian akan diinstal secara otomatis, dan pastikan di sini koneksi kita lancar ya, karena dia akan download beberapa package dari packages tadi.
Oke, setelah selesai tadi, kita akan dihadapkan pilihan untuk database-nya yang akan kita gunakan, mau SQLite atau MySQL atau MariaDB, Postgre, SQL Server dan sebagainya. Nah, di sini kita gunakan saja MySQL. Kemudian ini migration. Migration itu adalah mengenerate database yang ada ke MySQL yang sudah kita pilih tadi. Nah, kita pilih no karena kita belum setup ya. Oke, kemudian Composer akan mengupdate package tambahan ya, berupa tadi paste, kemudian kebutuhan yang lainnya. Oke, sudah selesai. Di sini berarti sudah ada semuanya. Oke, kita buka Laravel dasar. Oke, sudah. Nah, kalau Anda menggunakan Heart atau Valet ya, misalkan Valet ini bisa langsung buat domain testnya ya. Contohnya seperti ini, misalkan Heart link gitu ya kalau menggunakan Heart. Nanti sudah, di sini bisa kita coba langsung Laravel test. Laravel test Laravel dasar .test. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan Heart atau Valet ya. Kalau enggak, Anda juga bisa menggunakan PHP Artisan Serve. Ini juga sama, kita copy URL-nya. Kurang lebih akan menghasilkan sama ya, seperti ini. Nah, kita akan gunakan yang ini aja deh ya. Coba kita split right biar mudah. Oke, kita besarkan biar kelihatan. Nah, berikutnya kita buka ke kode editor. Saya menggunakan Visual Studio Code. Anda bisa ketikkan kode dot ya, kode titik, ini akan otomatis membuka kode di kode editor kita ya. Beberapa misalkan kayak JetBrains atau PHP Storm itu juga tinggal bisa juga PHP Storm spasi titik gitu ya, atau kursor misalnya juga sama, atau Z itu juga sama ya. Misalkan Z, ini saya juga kebetulan install juga Z. Nah, seperti ini, dia akan terbuka di Z juga. Nah, ini Z ya. Oke. Nah, seperti ini sama aja ya. Oke, kita gunakan saja yang kode editor Visual Studio Code. Nah, di sini kita perlu setup dulu database-nya karena kita tadi pilih MySQL. Nah, di sini ada sudah dibuatkan ya. Kemudian database-nya apa, kemudian root-nya, nama username-nya, kemudian root-nya. Dan di sini kita buat dulu database-nya, namanya Laravel dasar, Laravel underscore dasar. Bebas, tidak harus sama ya, bebas saja. Ini kemudian kita Laravel dasar sudah, kita passwordnya. Kalau misalkan tidak ada defaultnya, itu biasanya tidak menggunakan password ya, atau defaultnya itu kalau Anda baru menginstal biasanya namanya root juga gitu ya. Oke, sudah, ini sudah jalan dan kita jalankan perintah untuk seperti ini sudah. Ini kita jalankan PHP Artisan migrate step ya. Step ini untuk memberikan, menandai setiap stepnya itu disimpan ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah selesai ya. Ini ada error, abaikan saja. Ini broke vendor element resource server. Ini sepertinya dari ininya. Coba kita restart. Nah, untuk merestart itu kalau di Mac itu bisa Ctrl C ya, Ctrl C tidak perlu di close ya. Coba kita restart ulang. Oke, sudah hilang. Nah, ini berarti kita sudah bisa menggunakan Laravel. Oke, demikian cara install Laravel. Selanjutnya nanti kita akan mengenal beberapa perintah dari Artisan ya. Jadi Laravel itu punya namanya Artisan untuk untuk memberikan perintah
apa saja yang bisa kita gunakan dengan artisan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.